Di sebuah kai kecil di pinggir Jalan Tamrin, Jakarta, hujan deras mengguyur kota seperti air mata yang tak kunjung berhenti. Aisyah duduk di sudut ruangan, tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Tiba-tiba, pintu kai terbuka dengan kasar, dan Nadia masuk dengan wajah pucat, rambut basah menempel di pipinya. "Aisyah, aku tidak bisa lagi," katanya sambil terisak, "suamiku tahu segalanya." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah, membuat dunia sekelilingnya berputar. Mereka telah menyembunyikan cinta ini selama 2 tahun, tapi sekarang, rahasia itu terbongkar, dan badai baru saja dimulai. Aisyah, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, berasal dari keluarga konservatif di Bandung. Ayahnya seorang ulama terkenal, yang selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi. Sejak kecil, Aisyah diajarkan bahwa pernikahan adalah takdir perempuan dan cinta harus sesuai dengan norma masyarakat. Tapi ketika dia bertemu Nadia di sebuah seminar pendidikan 3 tahun lalu, segalanya berubah. Nadia, 32 tahun, adalah seorang arsitek sukses yang sudah menikah dengan seorang pengusaha kaya. Mereka mulai sebagai teman, berbagi cerita tentang mimpi dan kekecewaan hidup. Lambat laun, pertemuan itu menjadi lebih dalam, hingga Aisyah menyadari bahwa perasaannya bukan sekadar persahabatan. Pagi itu, sebelum ke kai, Aisyah menerima telepon dari ibunya. "Aisyah, kamu harus pulang sekarang. Ada yang ingin ayah bicarakan," kata ibunya dengan suara tegang. Aisyah tahu ada yang salah, tapi dia tidak menyangka bahwa Nadia akan datang dengan berita buruk seperti ini. Nadia duduk di depannya, mata merah karena menangis. "Dia menemukan pesan-pesan kita di ponselku. Dia marah besar, Aisyah. Dia bilang aku harus memilih, dia atau kamu." Aisyah merasa dadanya sesak. Bagaimana bisa? Mereka selalu berhati-hati, menggunakan aplikasi rahasia, bertemu di tempat-tempat tersembunyi. Tapi kesalahan kecil Nadia, lupa menghapus riwayat, telah menghancurkan segalanya. Aisyah ingat pertama kali mereka berciuman di sebuah taman kecil di Bogor saat liburan akhir pekan. Itu adalah momen magis di mana dunia seolah berhenti berputar. Tapi sekarang momen itu terasa seperti mimpi buruk. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya Aisyah pelan. Nadia menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Keluargaku. Mereka tidak akan pernah menerima ini. Di Indonesia, hal seperti ini dianggap dosa besar." Kata-kata itu menyakitkan, tapi benar. Masyarakat Indonesia, dengan mayoritas Muslim, sering kali memandang hubungan sesama jenis sebagai penyimpangan. Aisyah sendiri pernah mendengar cerita tentang teman-temannya yang diusir dari rumah karena orientasi seksual mereka. Malam itu, Aisyah pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Kereta api terasa panjang, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Saat tiba, ayahnya menyambut dengan wajah serius. "Aisyah, duduklah. Kita perlu bicara." Ibu duduk di samping, mata berkaca-kaca. Ayah mulai berbicara tentang rumor yang dia dengar dari teman Nadia. "Apa benar kamu punya hubungan spesial dengan Nadia?" Aisyah terdiam, jantungnya berdegup kencang. Dia bisa berbohong, tapi apa gunanya? "Ya, ayah. Aku mencintainya." Kata-kata itu keluar, dan ruangan seolah meledak. Ayah bangkit, wajahnya memerah. "Ini tidak bisa. Kamu harus berhenti. Ini melawan agama, melawan masyarakat." Ibu menangis, memeluk Aisyah. "Kenapa kamu begini, Nak? Kita bisa cari bantuan, mungkin psikolog." Aisyah merasa dunia runtuh. Dia mencoba menjelaskan bahwa cinta ini tulus, bukan pilihan. Tapi ayahnya tidak mendengar. "Besok kamu harus putus dengan dia. Atau jangan pulang lagi ke rumah ini." Ultimatum itu seperti cambuk. Aisyah pergi ke kamarnya, menangis sepanjang malam. Dia memikirkan Nadia yang pasti juga sedang menderita. Apakah ini akhir?
Atau awal dari perjuangan yang lebih besar. Pagi berikutnya, Aisyah menelepon Nadia. Kita harus bertemu. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Nadia setuju meski suaranya lemah. Mereka bertemu di sebuah hotel kecil di Jakarta, tempat mereka biasa bersembunyi. Di kamar hotel, mereka berpelukan saling menguatkan. Aku takut, Aisyah, kata Nadia. Suamiku mengancam akan cerai dan ambil anakku. Nadia punya seorang putri berusia 5 tahun yang menjadi segalanya baginya. Aisyah mengerti, tapi hatinya sakit. Kita bisa lari, mulai hidup baru. Tapi Nadia menggeleng. Tidak semudah itu. Keluargaku besar, mereka punya pengaruh. Percakapan itu berlangsung lama, penuh air mata dan janji. Akhirnya, Nadia memutuskan untuk sementara waktu berpisah, demi menenangkan suaminya. Aisyah setuju meski hatinya hancur. Ini adalah pengorbanan pertama, tapi bukan yang terakhir. Beberapa minggu berlalu, Aisyah mencoba hidup normal. Di sekolah, dia mengajar dengan setengah hati, siswa-siswanya merasakan ada yang salah. Teman-temannya bertanya, tapi dia diam. Sementara itu, Nadia berusaha memperbaiki rumah tangganya. Suaminya, Budi, memakan dengan syarat, Nadia harus cuti dari pekerjaan dan tinggal di rumah. Tapi di balik itu, Budi mulai mencurigai setiap gerak-gerik Nadia. Dia memeriksa ponsel, mengikuti Nadia kemana-mana. Nadia merasa seperti tahanan, kebebasannya hilang. Suatu hari, Aisyah menerima pesan dari nomor tak dikenal, hati-hati, ada yang mengawasi kamu. Dia panik tapi mengabaikannya. Sampai suatu malam saat pulang dari sekolah, dia merasa diikuti. Di rumah, ayahnya memanggil lagi. Aku sudah bicara dengan suami Nadia. Kami sepakat kalian harus berhenti. Aisyah terkejut. Bagaimana ayah tahu? Ternyata Budi menghubungi ayah Aisyah, membentuk aliansi untuk memisahkan mereka. Ini adalah pengkhianatan pertama dari keluarga. Aisyah marah, berdebat dengan ayah. Ini hidupku, ayah. Tapi ayah tegas, ini demi kebaikanmu. Jangan sampai masyarakat tahu, nama keluarga tercoreng. Aisyah merasa terpojok. Dia memutuskan untuk bertemu Nadia secara diam-diam. Mereka bertemu di sebuah masjid kecil, berpura-pura salat. Mereka bekerja sama, kata Aisyah. Nadia terkejut. Budi bilang dia akan laporkan ke polisi jika aku ketahuan lagi. Di Indonesia, meski hukum tidak secara eksplisit melarang hubungan LGBTQ, tapi diskriminasi dan kekerasan sering terjadi. Mereka takut. Tapi cinta mereka lebih kuat. Kita harus lawan, kata Aisyah. Nadia ragu tapi setuju. Mereka mulai merencanakan mencari dukungan dari komunitas LGBT rahasia di Jakarta. Rencana mereka mulai terbentuk. Aisyah bergabung dengan grup online untuk perempuan lesbian di Indonesia, di mana anggota berbagi cerita dan dukungan. Di sana, dia bertemu dengan Lila, seorang aktivis yang telah melalui hal serupa. Lila menyarankan kalian harus kuat, tapi hati-hati. Banyak kasus di mana keluarga menggunakan kekerasan. Aisyah menceritakan kepada Nadia, dan mereka memutuskan untuk pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari keluarga. Tapi sebelum itu, konflik semakin memanas. Suatu sore, Nadia pulang dan menemukan Budi sedang membaca diari lamanya. Kamu sudah lama seperti ini, tanya Budi marah. Nadia mengakui bahwa dia selalu merasa tertarik pada perempuan, tapi menekannya demi norma. Budi terluka, merasa dikhianati. Aku pikir kita bahagia, katanya. Nadia menangis, aku mencoba, tapi aku tidak bisa bohong lagi. Malam itu, mereka bertengkar hebat. Budi mengusir Nadia, tapi Nadia menolak pergi karena anaknya. Akhirnya, Budi setuju Nadia tinggal, tapi dengan pengawasan ketat. Aisyah, di sisi lain, menghadapi tekanan dari sekolah. Kepala sekolah memanggilnya, ada rumor tentangmu, Aisyah. Ini bisa merusak reputasi sekolah.
Aisyah terkejut. Siapa yang menyebarkan? Ternyata saudara laki-lakinya yang mendengar dari ayah memberitahu teman-temannya. Aisyah merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri. Dia pulang dan konfrontasi ayah, kenapa ayah lakukan ini? Ayah menjawab, demi menyelamatkanmu dari dosa. Debat itu berakhir dengan Aisyah pergi dari rumah, membawa barang-barangnya. Dia pindah ke Jakarta, tinggal di apartemen sederhana. Nadia sering datang diam-diam membawa putrinya. Aku ingin bercerai, kata Nadia suatu hari. Aisyah senang, tapi khawatir. Perceraian di Indonesia rumit, terutama dengan anak. Nadia mulai konsultasi dengan pengacara, tapi Budi mengetahui. Dia mengancam akan ambil hak asuh penuh, mengklaim Nadia tidak layak karena penyimpangannya. Nadia hancur, tapi Aisyah menguatkan, kita lawan di pengadilan. Sementara itu, masyarakat mulai bereaksi. Teman-teman Nadia menjauh, menganggapnya aneh. Di media sosial, ada postingan anonim yang menjelek-jelekkan mereka. Aisyah menerima ancaman, hati-hati, lesbian seperti kalian akan dihukum. Mereka takut, tapi tidak mundur. Mereka bergabung dengan acara komunitas LGB, di mana mereka bertemu orang-orang yang mendukung. Di sana, mereka belajar tentang hak-hak mereka, meski di Indonesia masih minim perlindungan. Konflik memuncak ketika ayah Aisyah datang ke Jakarta. Dia menemukan alamat Aisyah dari saudaranya. Pulanglah, Aisyah. Nadia itu pengaruh buruk. Aisyah menolak, aku bahagia dengannya, ayah. Ayah marah, tapi melihat air mata Aisyah, dia ragu. Apa yang membuatmu begini, tanya ayah. Aisyah menceritakan perasaannya sejak kecil, bagaimana dia selalu merasa berbeda. Ayah terdiam, tapi pergi tanpa kata. Itu adalah retak pertama dalam dindingnya. Nadia di rumah menghadapi Budi lagi. Aku ingin bebas, katanya. Budi terluka setuju bercerai, tapi dengan syarat Nadia tinggalkan Aisyah. Nadia menolak. Budi kemudian menghubungi orang tua Nadia yang langsung datang dari Surabaya. Ibu Nadia menangis, kamu bikin malu keluarga. Ayah Nadia tegas, pilih kami atau dia. Nadia memilih Aisyah dan keluarganya memutus hubungan. Ini adalah pengorbanan besar, Nadia kehilangan dukungan finansial dari keluarga. Aisyah dan Nadia sekarang hidup bersama, tapi tekanan belum berakhir. Di apartemen, mereka sering bertengkar karena stres. Kenapa kamu tidak lawan lebih keras, tanya Aisyah. Nadia balas, aku sudah kehilangan segalanya. Mereka saling menyakiti, tapi selalu berdamai. Suatu hari, putri Nadia bertanya, Mama, kenapa Papa marah? Nadia menjelaskan sederhana, Mama mencintai Tante Aisyah. Anak itu menerima, tapi Nadia khawatir dampaknya nanti. Hidup bersama membawa tantangan baru. Aisyah kehilangan pekerjaan karena rumor. Dia mencari kerja baru, tapi sulit. Nadia sebagai arsitek masih bekerja, tapi klien menurun karena gosip. Mereka berhemat, hidup sederhana. Tapi cinta mereka tumbuh, saling dukung di tengah badai. Suatu malam, ayah Aisyah menelepon. Aku ingin bertemu. Aisyah ragu, tapi setuju. Mereka bertemu di KAI. Ayah terlihat lebih tua, lelah. Aku baca tentang hal ini. Mungkin aku salah. Aisyah terkejut. Ayah menceritakan bagaimana dia konsultasi dengan ulama progresi yang bilang cinta bukan dosa jika tulus. Tapi ayah masih ragu, masyarakat tidak akan terima. Aisyah menjawab, kita bisa ubah pikiran mereka. Pertemuan itu memberi harapan. Tapi Budi tidak menyerah. Dia ajukan gugatan cerai dan di pengadilan dia ungkap hubungan Nadia dengan Aisyah. Hakim Konserati mempertanyakan moral Nadia. Apakah ini cocok untuk anak, tanya hakim. Nadia membela, aku ibu yang baik, orientasiku bukan masalah. Tapi saksi dari keluarga Budi menjelekkan. Aisyah hadir sebagai saksi menceritakan cinta mereka.
Pengadilan ramai, media meliput. Mereka jadi sorotan menerima hate speech online. Di tengah itu Lila aktif membantu. Dia organisasi demo kecil untuk hak LGBTQ. Aisyah dan Nadia ikut berbicara di depan umum. Kami hanya ingin dicinta, kata Aisyah. Tapi setelah itu mereka diancam. Mobil mereka dirusak, pesan ancaman datang. Mereka takut, tapi terus. Konflik internal muncul. Nadia ragu, mungkin aku salah tinggalkan Budi. Aisyah marah, kamu menyesal. Mereka bertengkar, Nadia pergi semalam. Aisyah sendirian mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini pantas dengan pengorbanan? Pagi Nadia kembali, aku tak bisa tanpamu. Mereka berdamai, lebih kuat. Ayah Aisyah mulai berubah. Dia datang ke apartemen bertemu Nadia. Aku tidak setuju, tapi aku cinta anakku. Nadia hormat, terima kasih, Pak. Perlahan ayah menerima meski sulit. Tapi ibu Aisyah masih menolak, memohon Aisyah pulang. Di pengadilan keputusan keluar, Nadia dapat hak asuh bersama, tapi Budi punya hak kunjung. Budi marah, tapi menerima. Nadia lega, tapi lelah. Kita menang, tapi harga mahal. Aisyah setuju. Setelah pengadilan, hidup mulai stabil. Aisyah dapat kerja baru di Ngo untuk hak perempuan. Nadia kembali desain proyek. Putri Nadia mulai terbiasa dengan Aisyah, memanggil Tante Is. Tapi masyarakat masih diskriminasi. Di lingkungan tetangga bergosip, anak-anak menghindari Putri Nadia. Suatu hari, saudara Aisyah datang. Aku minta maaf, sudah sebarkan rumor. Aisyah memakan, tapi hati masih sakit. Saudara bilang ayah sakit karena stres. Aisyah pulang ke Bandung, Nadia ikut. Di rumah sakit, ayah memeluk Aisyah, makan ayah, nak. Aku takut kehilanganmu. Aisyah menangis, aku juga, ayah. Ayah bertemu Nadia, memberkati mereka pelan. Ini momen odd or tog. Tapi, tidak semua bahagia. Ibu Nadia masih menolak memutus hubungan. Nadia sedih, tapi fokus pada keluarga barunya. Mereka ikut terapi belajar atasi trauma. Di terapi, mereka bahas mautun etis, apakah benar tinggalkan pernikahan demi cinta sejati. Terapis bilang, tidak ada jawab benar salah, tapi konsekuensi. Konflik baru, teman lama Nadia yang iri, sebarkan foto mereka online. Hashtag lesbian Jakarta viral dengan komentar negatif. Mereka dihujat, tapi juga dukungan dari komunitas. Aisyah bicara di podcast, kami manusia, punya hak cinta. Ini buat mereka terkenal, tapi berbahaya. Suatu malam, ada kerusuhan kecil di depan apartemen. Orang-orang demo anti-LGBTQ. Polisi datang, tapi lambat. Aisyah dan Nadia bersembunyi, takut. Setelah itu, mereka pindah ke daerah lebih aman. Pengalaman ini buat mereka lebih kuat, tapi juga trauma. Ayah Aisyah pulih dan mulai dukung. Dia bicara di masjid, agama ajar kasih sayang bukan benci. Ini kontroversial, tapi ubah pikiran beberapa orang. Tahun berlalu, Aisyah dan Nadia hidup bahagia, meski tantangan tetap. Putri Nadia tumbuh paham situasi dan dukung ibunya. Mereka ikut parade Pride rahasia, rasakan solidaritas. Tapi, releksi datang. Aisyah ingat pengorbanan, kehilangan pekerjaan, keluarga, teman. Apakah pantas? Tanya dia pada Nadia. Nadia jawab, ya, karena aku bahagia sekarang. Mereka diskusikan etika, apakah egois tinggalkan suami demi cinta? Atau kejujuran lebih penting? Di akhir, mereka hadiri pernikahan saudara Aisyah. Keluarga menerima mereka, meski canggung. Ayah Aisyah bilang, aku bangga padamu. Ini puncak odd or tog. Apakah mencintai sesama jenis adalah dosa yang tak termakan, atau hak asasi manusia yang harus dilindungi?